Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa, sahabat channel Sifa Assalam, semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pada kesempatan video kali ini masih di dalam kitab Daqaiqul Ahbar. Kitab ini menerangkan tentang alam ruh, alam gaib, dan alam akhirat. Kali ini kita akan membahas, mengkaji dalam kitab Daqaiqul Ahbar bab yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babut tasi'a asyara fi anna ruh ba'dal huruj ya'ti ila qabrihi wa manjilihi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ruh minal badan ibni Adam wa mado salasata ayyam fayaqulur ruh ya rabb i'dan li hatta amsi wa'udur ila jasadi alladhi kuntu fihi fayadanullahu ta'ala lahu fayaji'u ila qabrihi wa ya'uduru ilaihi min ba'din wa qad sala min khariyahi wa min famihi damun fayabki bukaan tawilan summa yakul ya jasadal miskin ya habibi atadkuru ayyama hayatika hadal manjilul wahsyati wal bala wal karbi wal hajani wan nadamati. Al-Hadis. Pada bab ke-19, kitab ini akan menerangkan tentang kedatangan ruh setelah keluar dari jasad, mendatangi jasadnya, rumah dan kuburannya. Pemirsa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika ruh keluar dari tubuh anak cucu Adam dan telah lewat 3 hari, ruh berkata, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku berjalan-jalan dan melihat jasad tempatku berada." Allah pun mengizinkannya. Maka ruh pergi mendatangi kuburannya dan memandanginya dari kejauhan. Dan sungguh mengalir darah dari hidung dan mulutnya. Maka menangislah ruh dengan tangisan yang berkepanjangan dan berkata, "Wahai jasadku yang miskin, hai kekasihku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu di dunia? Ini adalah rumah tempatnya kesunyian, bala, kepayahan, kesusahan, dan penyesalan." Setelah lewat 5 hari dari kematiannya, dia berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Maka Allah pun mengizinkannya. Ruh lalu mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan. Dia melihat dari lubang-lubang hidung dan mulutnya mengalir air nanah. Maka menangislah dia dan berkata, "Hai jasadku yang miskin, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Ini adalah tempatnya prihatin, kesusahan, cobaan, ulat dan kalajengking. Sungguh ulat-ulat itu akan memakan dagingmu, merobek-robek kulit dan anggota tubuhmu." Setelah lewat 7 hari, ruh berkata lagi, "Wahai Tuhanku, izinkanlah aku untuk melihat jasadku." Allah pun mengizinkannya. Ruh lalu mendatangi kuburnya dan melihat dari kejauhan, dan ternyata tubuhnya dipenuhi dengan ulat. Maka ruh pun menangis dengan keras dan berkata, "Hai jasadku, apakah engkau ingat hari-hari kehidupanmu? Di mana anak-anakmu? Di mana kerabat-kerabatmu? Di mana istrimu? Di mana saudara-saudaramu? Di mana teman-teman dan tetangga-tetanggamu yang merelakan bertetangga denganmu? Hari ini mereka menangisi kamu dan menangisi aku."
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika seorang mukmin meninggal dunia, ruhnya berputar mengelilingi rumahnya selama sebulan. Dia melihat harta yang ditinggalkannya, bagaimana pembagian dan pembayaran hutang-hutangnya. Setelah genap 1 bulan, dia kembali pada kuburnya dan berputar-putar selama 1 tahun. Maka dilihatnya orang-orang yang mendoakannya dan orang-orang yang bersusah hati atas kepergiannya. Setelah genap 1 tahun, ruhnya diangkat dan dikumpulkan dengan ruh-ruh yang lain sampai hari kiamat, yaitu hari ditiupnya sangkakala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu kaul ulama mengatakan, wa yuqalu ruhul akriba minal amwat yaquluna ya rabbana i'dan lana bin nujuli ila manajilina hatta naro auladana wa iyalana payanziluna fi lailatul qadri kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu an idza kana yaumul idi wa yaumul asyura wa yaumul jum'atil ula mir rajab wa lailatun nisfu min sya'ban wa lailatul qadri wa lailatul jum'ah takhruju arwahal amwati min kuburihim wa yaqifuna ala abwabi buyutahum wa yaquluna tarhamu alaina fi hadhil lailatil mubarakah. Al-Hadis. Ada yang mengatakan bahwa ruh para kerabat orang-orang yang mati dan mereka berkata, ya Tuhan kami, izinkanlah kami turun ke rumah-rumah kami sehingga kami bisa melihat anak-anak kami dan keluarga kami. Maka turunlah ruh pada malam Lailatul Qadar sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika datang hari raya Idul Fitri dan Idul Kurban, hari Asyura 10 Muharram, hari Jum'ah yang pertama pada bulan Rajab, malam nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar dan malam Jumat, ruh-ruh orang yang mati keluar dari kuburnya dan berhenti pada pintu rumah mereka, dan mereka berkata kepada para kerabatnya di depan pintu rumah mereka. Ruh berkata, berbelas kasihanilah kalian pada malam yang penuh barokah ini dengan sedekah dan sesuap makanan pada orang yang membutuhkan. Maka sesungguhnya kami sangat membutuhkannya. Jika kamu bahil, jika kamu medit dan tidak mampu bersedekah, maka ingatlah kami dengan membaca surat Al-Fatihah pada malam yang barokah ini. Apakah ada seseorang yang mengasihi kami? Apa ada orang yang ingat pengembaraan perantauan kami, wahai orang-orang yang mendiami rumah kami? Wahai orang-orang yang menikahi perempuan, istri kami. Wahai orang yang menempati gedung kami yang luas dan sekarang kami dalam kubur yang sempit. Wahai orang-orang yang membagi harta kami, wahai orang-orang yang mensia-siakan anak yatim kami, apakah salah seorang dari kalian tidak ingat pengembaraan kami, sohifah buku catatan kami yang telah ditutup, dan buku-buku kalian yang masih terbuka, dan tidak ada bagi mayit secari kain pun dalam liang lahat, maka janganlah kalian lupa secuil dari roti kalian dan doa kalian. Sesungguhnya kami membutuhkan kalian selamanya. Jika si mayit menemukan sodakoh dan doa dari mereka, maka kembalilah dia dengan senang dan gembira, dan jika tidak mendapatkannya, maka kembalilah dia dengan susah hati, kecewa, dan merasa telah dilupakan mereka. Pemirsa yang dirahmati Allah, janganlah kita melupakan keluarga kita yang sudah meninggal. Kasihanilah mereka, kirimlah doa kepada mereka, kirimlah tahlil, kirimlah Fatihah kepada mereka, atau sedekahkanlah sodakoh untuk orang yang telah meninggal dari keluarga kita. Parhamu mautakum bis sodakoh, kasihanilah yang meninggal dari keluarga kamu dengan sodakoh. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.